Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan Sistem Pakar. Kali ini akan dibahas mengenai konsep dasar fuzzy logic. Nah, mengapa kita mempelajari fuzzy logic? Karena algoritma atau konsep fuzzy logic ini sudah banyak digunakan di berbagai peralatan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anda misalnya pernah melihat ya iklan rice cooker yang katanya menggunakan fuzzy logic di dalamnya. Dalam hal ini, rice cooker bisa disetting untuk dalam kondisi menentukan tingkat kematangan dari sebuah makanan tertentu. Begitu juga ada washing machine, mesin cuci yang dimasukkan teknologi fuzzy logic, jadi bisa disetting. Juga kamera, kemudian ada digital thermoregulator untuk setting berapa temperatur yang cocok di suatu tempat. Jadi, konsep fuzzy logic ini adalah sudah banyak digunakan di berbagai macam device dari mulai skala kecil sampai skala industri. Selain itu juga bisa digunakan sebagai sistem decision support juga untuk portfolio selection. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah classical logic dan fuzzy logic, kemudian fuzzy set dan crypt set, kemudian membership function dan degree of membership. Sekarang kita lihat classical logic. Jadi classical logic itu logika yang bernilai 0 jika salah dan benar untuk nilai sama dengan 1. Nah, terkadang problem kompleks dalam kehidupan sehari-hari kita pun tidak bisa dinyatakan dalam logika kebenaran logik klasik ini. Yaitu kita sangat sulit menentukan apakah ini true atau false. Terkadang di antara keduanya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Gunakanlah fuzzy logic yang umumnya diterapkan untuk permasalahan yang mengandung unsur ketidakpastian, karena kita sulit menentukan ini nilainya benar atau salah. Juga adanya ketidakpastian atau impresis. Nah, dalam fuzzy logic digunakan sebagai penghubung antar bahasa mesin yang memiliki ketepatan dengan penalaran manusia yang sifatnya terkait makna dan signifikansi terhadap sesuatu hal. Kita lihat di sini perbedaan antara yang dikatakan sebagai ketepatan dan signifikansi. Jadi, di sini Anda lihat di gambar kanan dan kiri ada seseorang yang diberi peringatan akan kejatuhan sebuah benda. Nah, kalau menggunakan penalaran manusia signifikan, otomatis orang akan memperingatannya dengan hati-hati, awas, ada barang jatuh, seperti itu kan. Nah, lain halnya kalau peringatannya itu berupa informasi yang presisi, misalnya, awas akan ada benda yang jatuh, benda jatuhnya dengan massa 1.500 kilo, kecepatannya 45,3 meter per sekon, maka otomatis orang yang akan kejahatan itu, dia akan bereaksi langsung menghindar, karena terbayang dia akan kejatuhan dengan sesuatu yang membahayakan dia. Nah, sekarang kita lihat, misalnya kalau Anda ingin memberikan garam pada sebuah makanan, kan Anda berikan sedikit garam. Atau misalnya, bagaimana rasa kopi itu? Misalnya kopinya agak pahit. Atau silahkan Anda aduk adonannya kurang lebih dengan tingkat konsistensi seperti ini. Nah, kata-kata sedikit, agak, atau kurang lebih ini menyatakan makna yang kabur atau yang kurang jelas, tidak jelas, samar. Nah, hal-hal seperti ini kan ketidakpastiannya tinggi, maka diatasi dengan fuzzy. Nah, kenapa kita harus menggunakan fuzzy logic? Karena based on dari
bahasa natural manusia dalam berkomunikasi seperti tadi. Sedikit, banyak, dan lain-lain, sehingga tentu saja mudah digunakan. Selain itu, logika Fajik pun bersifat fleksibel dan toleran terhadap data yang tidak akurat. Jadi kalau ada data-data yang tidak tepat, dia masih bisa merunning-nya. Juga, fuzzy logic ini dapat memodelkan fungsi nonlinier dari sebuah kompleksitas arbiter, dalam artian sebuah fungsi yang tidak saling berkolerasi. Sehingga sistem fuzzy yang dirancang dari kumpulan data input-output manapun bisa digunakan sistem fuzzy. Salah satunya menggunakan teknik adaptif yaitu UNFIS yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Selain itu, fuzzy logic juga dapat dibangun berdasarkan pengalaman dari kepakaran atau pakar yang ada di bidang tertentu. Dan dapat dipadukan dengan teknik kontrol konvensional. Anda sudah belajar teknik kontrol mulai dari proporsional, integrated, ataupun PID. Nah, sehingga dengan sistem fuzzy dapat menambah atau menyederhanakan implementasinya. Nah, sekarang kapan kita tidak perlu menggunakan fuzzy? Karena fuzzy itu juga not a cure-all. Jadi dia bukan segalanya. Jadi dia bukan solusi segalanya. Maka, bagaimana kita tidak gunakan? Kalau solusi yang ada itu sudah sederhana. Jadi nggak perlu kita gunakan fuzzy logic. Atau juga kalau berkaitan dengan teknis, pada penentuan parameter-parameter fuzzy, contohnya fuzzy set, membership function, nilai linguistik, dan aturan fuzzy yang akan kita pelajari selanjutnya, penentuan nilai parameternya itu tidak tepat, maka akan dihasilkan performa atau keputusan dari sistem fuzzy yang menjadi tidak optimal. Nah, sekarang kita lihat parameter-parameter di dalam sistem fuzzy. Yang pertama ada fuzzy set. Nah, kita bandingkan dengan crisp set. Nah, apa itu fuzzy set atau himpunan fuzzy? Merupakan dasar dari pengembangan logika fuzzy. Nah, sebelumnya kita belajar himpunan di sekolah menengah atau di kalkulus adalah himpunan dalam bentuk teori himpunan klasik. Nah, yaitu disebut sebagai himpunan tegas atau di sini istilahnya crisp set. Nah, dalam crisp set, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan itu dinyatakan secara tegas, apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Kita lihat contohnya, misalnya ada sebuah himpunan sembarang, himpunan A, katakanlah namanya, anggotanya terdiri dari bilangan nomor 1, 3, 5, 7, 11. Maka, kita bisa menentukan berdasarkan crisp set, himpunan yang dinyatakan secara tegas bahwa 3 adalah anggota dari A. Jelas keanggotaannya. Dan kalau 2 bukan anggota dari himpunan A. Nah, ada istilah fungsi karakteristik, yaitu dapat mendefinisikan apakah suatu unsur dari sebuah semesta pembicaraan, dalam hal ini himpunan, dia merupakan anggota suatu himpunan atau bukan. Kita lihat fungsi karakteristik, si dari sebuah himpunan A untuk nilai X tertentu, nilainya 1 jika X itu anggota bilangan dari himpunan sembarang A, dan nilainya 0 jika X bukan anggota dari himpunan yang ditentukan. Dalam hal ini adalah himpunan A. Kita lihat contohnya, misalkan ada sebuah himpunan X, di mana anggota dari himpunan X ini adalah dari 0 sampai 3, dengan setiap anggotanya, yaitu X adalah anggota dari bilangan real. Sekarang kita, misalkan ada himpunan sembarang lain, yaitu A, yang merupakan subset atau himpunan bagian dari himpunan X. Dan himpunan A itu nilainya di mana X-nya adalah
di antara 1 sampai dengan 2 dan merupakan anggota bilangan real. Kalau kita buat dalam bentuk grafis, bentuknya seperti ini, maka kalau kita tentukan fungsi karakteristik dari A untuk nilai X sama dengan 1, maka dia adalah nilainya sama dengan 1. Artinya apa? 1 adalah anggota dari himpunan A. Kemudian kalau kita lihat, bagaimana fungsi karakteristik Si dari sebuah himpunan A untuk nilai X sama dengan 3? Anda lihat, nilai 3 bukan anggota dari himpunan A, maka nilainya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang kita kembali lagi ke fuzzy set dan crypto set. Misal kita contoh seperti ini. Sebuah himpunan sembarang A dengan nilai X-nya, di mana X-nya berada di antara 1 sampai 2, dan anggota bilangan real. Nah, sekarang kalau nilai X-nya 2,01, apakah dia anggota dari himpunan A? Jawabannya, kalau kita menggunakan prinsip Kripset, himpunan tegas, dan kita melihatnya sebagai sebuah dalam kerangka fuzzy set atau himpunan fuzzy, jawabannya akan berbeda. Kalau secara Kripset, maka nilai X tersebut bukan anggota dari himpunan A. Tapi secara fuzzy set, A ini tidak bisa ditolak ke dalam himpunan A, tetapi diturunkan derajat keanggotaannya. Jadi, 2,01 masih kita anggap termasuk ke dalam himpunan A dengan derajat keanggotaannya diturunkan atau dia mempunyai nilai derajat keanggotaan tertentu. Nah, derajat keanggotaan ini di dalam fuzzy set disebut sebagai membership value. Jadi, keanggotaan suatu elemen di dalam himpunan dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership value. Nilainya terletak di dalam selang di antara 0 sampai 1. Nah, derajat keanggotaan atau membership value ini ditentukan dengan fungsi keanggotaan. Misalnya seperti ini. Derajat keanggotaan kita tuliskan mu A dari sebuah himpunan X nilainya di antara 0 sampai 1. Jika derajat keanggotaannya sama dengan 1, maka X adalah anggota penuh dari himpunan A. Jika derajat keanggotaannya adalah mu A sama dengan 0, maka X bukan anggota himpunan A. Nah, bagaimana jika derajat keanggotaannya bernilai mu, di mana nilai mu-nya itu berada di antara 0 sampai 1? Maka X adalah anggota himpunan A dengan derajat keanggotaan sebesar mu. Sekarang kita lihat atribut dari fuzzy set. Jadi, ada 2 atribut. Yang pertama adalah linguistik, yaitu penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa natural. Misalnya untuk suhu, atribut linguistiknya panas, dingin. Kemudian untuk usia, misalnya tua, muda, anak-anak, dan lain-lain. Atribut yang kedua adalah numerik, yaitu nilai yang menunjukkan ukuran variabel dari fuzzy. Contohnya 1, 5, 8, dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat komponen sistem fuzzy itu ada 4. Yang pertama adalah variabel fuzzy. Contohnya suhu, umur, dan lain-lain. Kemudian yang kedua komponen sistem fuzzy adalah fuzzy set atau himpunan fuzzy-nya. Jadi berupa grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fuzzy. Contohnya misalnya variabel suhu terbagi menjadi 3 fuzzy set, panas, sejuk, dingin. Kemudian komponen sistem fuzzy yang ketiga adalah semesta pembicaraan. Jadi keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Contohnya misalnya semesta pembicaraan untuk variabel suhu berkaitan dengan suhu di AC, air conditioner, yaitu
rentang suhunya adalah 16-30 derajat Celcius. Kemudian, komponen sistem fuzzy yang terakhir adalah domain, yaitu keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Contohnya, suhu di air conditioner kalau kita kategorikan dingin kalau temperaturnya di antara 16-20 derajat Celcius. Kalau panas misalnya dari 26-30 derajat Celcius. Selanjutnya akan kita pelajari mengenai fuzzy rule dan fuzzy model. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum komunikasi kelas. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.